Karena daftar nok CIA tersebut disimpan di tempat yang sangat ketat penjagaannya, Ethan pun meminta bantuan kepada dua mantan ejen yang tidak diakui untuk menjalankan misinya mencuri daftar nok CIA tersebut. Singkat cerita, Ethan pun menemui dua mantan agen tersebut. Ada Lothar dan Krieger. Ethan pun menjelaskan rencananya untuk mencuri sebuah daftar yang sangat rahasia. Karena mereka tahu mereka akan dibayar mahal, mereka pun menyetujuinya. Ethan pun menjelaskan betapa ketat daftar itu dijaga. Daftar itu sendiri dijaga ketat di pusat markas besar CIA di Langley, Virginia. Daftar itu sendiri disimpan dalam ruangan baja hitam, dan satu-satunya orang yang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut adalah William Donlow. Tahap keamanan pertama adalah pengenalan suara dan kode keamanan 6 digit. Tapi itu hanya membawa kita ke ruangan luarnya saja. Tahap keamanan kedua, pemindai mata dan kartu elektronik ganda pakai J yang tidak bisa diretas oleh hacker manapun. Setelah sampai di ruangan baja hitam tersebut, ada 3 keamanan yang bekerja secara otomatis saat orang itu keluar. Yang pertama adalah sistem suara, yang kedua suhu ruangan. Bahkan suhu tubuh seseorang yang tidak diizinkan di ruangan tersebut akan memicu alarmnya. Suhu tersebut dikendalikan lewat kisi-kisi atas yang dijaga ketat dengan laser. Tahap keamanan yang ketiga ada di lantainya. Jika sedikit saja beban naik, maka seketika itu juga alarmnya akan menyala. Dan itu sangat-sangat mengimpossible-kan. Singkat cerita, mereka pun mulai menjalankan misinya dengan menyamar sebagai pemadam kebakaran. Mereka bertiga pun masuk, sedangkan Lothar bertugas sebagai peretas sistem. Saat mereka masuk, Lothar pun membuat alarm kebakaran palsu di ruangan sektor 21 untuk membolehkan mereka masuk. Dalam perjalanan menuju sektor 21, si Claire pun berpisah dengan mereka untuk menyamar dan mengikuti William untuk mengalihkan dia. Pengawas itu pun curiga karena yang tadi masuk ada 3 orang. Namun saat sampai di ruangan tersebut, cuma tersisa 2 orang. Ethan dan Krieger pun langsung memukul pengawas tersebut hingga pingsan. Claire pun pergi untuk mengikuti William dan memasukkan obat ke dalam minumannya dan menempelkan alat pelacak di jasnya agar Lothar dapat mengetahui pergerakannya. Ethan dan Krieger pun mulai menuju ke ruangan baja hitam tersebut lewat ventilasi udara. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menutup lasernya. Dan Ethan pun mulai turun dengan cara bergelantungan. Ingat, sedikit saja lantainya terinjak, maka alarmnya akan berbunyi. Saat William sedang mengakses komputernya, tiba-tiba dia muntah-muntah karena efek obat yang diberikan si Claire tadi. Saat William keluar, Ethan pun melanjutkan misinya. Dia harus memasang pengukur suhu terlebih dahulu agar tidak memicu alarm. Kemudian dia menyalin semua daftar nok CIA tersebut. Namun Krieger memiliki masalah karena dia alergi terhadap tikus. Ethan pun hampir terjatuh ke lantai. Saat Ethan naik, tiba-tiba pisau yang dipegang Krieger terjatuh. Yang membuat alarmnya hampir berbunyi. Oh my God.
Kemudian, Ethan mengeluarkan asap dari saluran ventilasi udara agar mereka percaya dengan adanya kebakaran. Kittredge yang mengetahui bahwa daftar NOC CIA telah dicuri, dia pun marah besar. Singkat cerita, mereka pun sampai di London. Sesampainya di sana, Ethan dan Krieger pun terjadi sedikit cekcok karena Ethan tidak mengajak Krieger dalam misi penukaran dengan Max. Krieger pun berkata, "Kau tidak akan pergi ke pertemuan manapun tanpa aku," karena Krieger memegang cakram yang berisi daftar NOC CIA tersebut. Karena Ethan pun orang yang cerdik, dia pun telah memikirkan akan hal ini sebelum misi ini dilakukan. Saat membuka Alkitab, dia mendapati sebuah tulisan Hotel Drug Chicago. Saat itu juga, Ethan teringat perkataan Jim dulu. Ternyata, cakram yang dipegang Krieger tadi adalah cakram yang asli. Trik yang dibuat Ethan tadi hanyalah untuk manipulasi Krieger, seolah-olah cakram yang dipegang Krieger itu palsu. Dan Ethan menyuruh Lothar menjaga cakram tersebut, karena dia yakin kalau Lothar mengetahui dia terlibat dengan apa, maka ia tidak akan berani melakukannya. Ethan menyuruh Lothar menjaganya sampai di kereta besok. Tiba-tiba, Claire memanggil Ethan dan menyuruhnya melihat siaran TV yang mengabarkan kalau ibu dan pamannya ditahan karena telah memimpin operasi narkoba. Ethan mengetahui kalau ini semua ulah si Kittredge. Dia pun langsung pergi untuk menelpon Kittredge dan menanyakan kasus ibunya. Kittredge ingin Ethan menyerahkan diri agar ibu dan pamannya terlepas dari tuduhan tersebut. Sementara Kittredge melacak keberadaan Ethan melalui sambungan telepon. Ethan pun berkata, "Kamu tahu Kittredge sedang berurusan dengan siapa? Yang timnya diremukkan, ditusuk, diledakkan. Kamu tahu seberapa marahnya dia? Setelah ibu dan pamannya difitnah, lalu dimasukkan ke penjara." Ethan pun menutup teleponnya sebelum 3 detik lagi berhasil dilacak. Tiba-tiba, setelah menelepon Kittredge, Jim pun muncul. Ethan pun terkejut saat melihat Jim, karena yang dia tahu Jim sudah tewas. Kemudian mereka duduk dan berbincang-bincang. Kemudian Jim bilang kalau Kittredge lah pengkhianatnya, dialah yang telah menembaknya. Ethan pun tidak percaya begitu saja, karena Ethan tahu bahwa misi yang dulu disuruh oleh Kittredge hanyalah pancingan untuk menangkap pengkhianat yang sebenarnya. Ethan pun memikirkan saat kejadian tersebut. Ya, Anda tahu, semua kejadian pembunuhan timnya Ethan dulu tidak lain adalah Jim sendiri yang bersekongkol dengan Krieger. Jim manipulasi dengan berpura-pura ditembak. Dan kenapa Ethan tahu dia bersekongkol dengan Krieger? Karena melihat pisau yang dipegang Krieger sama dengan pisau yang telah membunuh Sarah dan Golixin dulu. Setelah mengetahui semua itu, Ethan pun tidak langsung bertindak. Dia berpura-pura percaya dengan perkataannya Jim. Ethan pun memberitahu misinya tersebut kepada Jim tentang pertemuannya besok dengan Max. Singkat cerita, Ethan pun mengirim pesan kepada Max untuk pertemuan besok di kereta. Keesokan harinya, Kittredge pun tiba di London untuk menangkap Ethan. Setibanya di London, datanglah seseorang dengan membawa surat dari Ethan yang bertulis 3F, Terminal London, tengah hari, beserta jam tangan. Mereka pun langsung menuju ke tempat tersebut. Singkat cerita, sampailah di kereta. Ethan dan lainnya sudah bersiap-siap. Kemudian Ethan menelpon Max dan memberitahu kalau cakram tersebut ada di bawah kursinya. Lalu Max mengambilnya dan langsung mengeceknya. Dan Ethan pun menepati janjinya. Lalu Max memberitahu kalau uangnya ada di bagasi rak ketiga, koper perak. Dan Ayub akan menemui Ethan saat Ethan mengambil uangnya. Max pun mulai mengakses cakram tersebut. Namun ada Lothar yang meretas komputernya, karena Ethan hanya berpura-pura memberi daftar not tersebut kepada Max agar pengkhianat sesungguhnya terungkap. Saat sedang meretas komputernya Max, tiba-tiba datanglah Kittredge yang membuat Lothar harus berpindah dari sana. Saat Lothar ingin pergi, datanglah seorang pelayan yang mengambil telepon yang ditinggalkan Lothar di atas meja.
untuk memblokir jaringan di laptopnya Max. Setelah handphonenya dikembalikan oleh pelayan tersebut, data tersebut dapat kembali diakses oleh Max. Dan kemudian, Max menelpon Ayub dan memberitahu kalau Ethan ada di gerbong bagasi. Sampai di sini sosok Ayub masih misterius karena belum diperlihatkan. Scene berpindah kepada Claire. Tiba-tiba dia melihat Kitrit dan langsung menghubungi Ethan. Dan Ethan pun menyuruhnya pergi ke gerbong bagasi karena dia menunggunya di sana. Dan ternyata fakta yang mengejutkan bahwa Claire juga bersekongkol dengan Jim, suaminya. Sebelum dia pergi menemui Ethan, dia terlebih dahulu pergi menemui Jim. Dan ternyata Jim adalah Ayub. Dan Jim lah yang telah mengirim uang ke dalam rekening ibunya Ethan agar Ethan dituduh sebagai pengkhianatnya. Dan juga Jim berniat membunuh Ethan. Claire memberitahu Jim kalau Ethan ada di belakang gerbong bagasi. Dan Claire pun bertanya, apakah ini ide bagus untuk membunuhnya? Karena Kitrit juga ada di kereta. Kita ambil saja uangnya dan Ethan akan disalahkan. Jim pun hanya diam. Dan ternyata itu bukanlah Jim, tapi dia adalah Ethan yang menyamar sebagai Jim. Seketika itu juga Claire pun terkejut. Dan tiba-tiba datanglah Jim yang langsung menodongkan senjata kepada Ethan. Jim pun bertanya, mengapa kamu mengetahuinya? Faktanya, Ethan telah mengetahui rencana Jim dan Claire saat di London dari buku Alkitab tersebut. Setelah itu, Jim menyuruh Claire mengambil uang tersebut dari Ethan. Setelah uangnya diambil, Ethan pun mengeluarkan kacamata pengintainya. Dan Kitrit melihatnya lewat jam tangan yang diberikan oleh Ethan. Seketika itu juga Kitrit mengetahui bahwa pengkhianatnya adalah Jim. Setelah mengetahui hal itu, Jim sangat marah dan ingin menembak Ethan, namun dijegat oleh Claire. Jim pun langsung menembak Claire. Dan fight pun dimulai. Namun dengan beberapa pukulan, Ethan pun tersungkur. Jim pun pergi ke atas gerbong kereta, yang langsung dijemput oleh Krieger untuk kabur. Ethan pun mengejarnya. Saat ingin kabur, Ethan pun mengikat pengait tersebut ke kereta, hingga helikopter tersebut masuk ke dalam terowongan bersama kereta. Hampir saja terjadi tabrakan dengan kereta lain yang berlawanan arah. Mereka pun berhasil mengelaknya. Saat Jim berhasil melompat ke helikopter tersebut, Ethan pun ingin menyusulnya, namun Krieger berniat ingin membunuhnya dengan baling-baling helikopter tersebut. Namun dia gagal karena baling-balingnya mengenai terowongan dan membuat helikopternya hampir terjatuh. Saat Ethan mempunyai kesempatan, dia pun langsung loncat ke heli tersebut dan mengeluarkan permen peledak dan menempelnya di helikopter tersebut. Seketika itu juga helikopter tersebut meledak. Dan setelah itu, Max pun ditangkap oleh Kitrit. Hello, Max. Setelah semuanya berakhir, ibu dan pamannya Ethan dilepaskan. Ethan dan Luther pun bersulang atas keberhasilannya. Dan Luther pun senang karena telah diakui lagi sebagai agen yang terkenal. Luther pun mengajak Ethan bekerja sama dengannya. Ethan pun menolaknya karena dia harus pergi untuk syuting sequel keduanya. Sesampai Ethan di pesawat, dia didatangi oleh seseorang pelayan dan menawarkannya untuk menonton film seperti di awal scene tadi. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berkhianat dalam sebuah tim, dan tidak ada hal yang mustahil untuk dilakukan selagi kita mau berusaha untuk melakukannya.
Saya Boy ingin mengundurkan diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.